narasumber yang wah banget ya, dengan tema meraih mimpi menjadi wisudawan berprestasi. Ya, jadi hari ini sebenarnya hari kedua ya, sahabat-sahabat. Kita langsung sapa aja narasumber kita. Halo Mas Fitra. Halo Madi. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sahabat-sahabat semua juga saya harap Kangen juga sama adik-adik, aja ya. kangen sama sahabat-sahabati. Oh ya, ini karena Mas Fitra aja bilang kangen, bisa tolong on cam dong sahabat-sahabati. Biar ya sekalian ketemu gitu. Kita ngabuburit bareng sore ini. Iya nih, wah bener. Yuk on cam yuk, yang bisa yuk. Oke. Baik. Jadi sekali lagi temanya hari ini adalah ini sumpah temanya menurut saya pribadi ya keren banget gitu. Sekali lagi temanya adalah meraih mimpi menjadi wisudawan berprestasi. Jadi sahabat-sahabat nanti yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditulis aja di kolom chat ya. Nanti biar aku yang take note gitu. Baik. Mungkin Mas Fitra bisa dimulai dulu sambil aku mau coba share screen PPT-nya. Monggo Mas Fitra. Halo, halo. Masuk nggak suaranya? Masuk, masuk. Oke. Tadi gimana tadi? Mohon maaf, tadi sempat terputus. Bisa langsung dimulai aja ya ini materinya. Boleh. Sebentar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, sebentar teman-teman. Cek. Yang saya hormati Ketua Rayan Humaniora Mas Rizal atau terus dan tak lupa Mas Bima ya, Mas Bima partner saya dan teman-teman seangkatan, dan tak lupa teman-teman dari Rayon ya, dari angkatan 17 ya mungkin ya, 18 sampai seterusnya lah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, aku ingin sharing-sharing gitu ya seputar dengan wisudawan berprestasi gitulah. Ya nyerempet-nyerempet ke mahasiswa berprestasi lah mau apres kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang angkatan baru mungkin yang belum kenalin nama aku Fitrianto. Ilmu sejarah angkatan 2016. Alhamdulillah semasa kuliah kadarullah pernah mendapatkan gitu ya beberapa prestasi mungkin. Salah satunya menjadi mahasiswa berprestasi kedua ya, FIB UNER tahun 2018. Yang kedua, dianugerahi ya mahasiswa berprestasi FIB UNER tahun 2019. Wisudawan terbaik jurusan ilmu sejarah karena waktu periode Desember 2020 ada wisudawan terbaik jurusan gitu. Memang tiap tiap bulannya juga ada gitu ya. Tiap mau wisuda itu ada terbaik jurusan, ada terbaik fakultas. Nah, alhamdulillah dapat gitu ya wisudawan terbaik jurusan. Itu dilihat dari IPK. Terus selanjutnya wisudawan berprestasi fakultas yang pada hal ini kita akan bahas gitu ya. Nah, selanjutnya menjadi salah satu founder lingkar prestasi FIB dan menjadi founder sekaligus CEO Alang Institute yang sekarang saya jalani teman-teman kayak gitu. Mungkin itu ya perkenalan singkat ya, teman-teman. Kenapa ini dimunculkan di awal karena supaya teman-teman
terenyuh gitu ya. Oh iya gitu. Karena kita biasanya gitu ya, biasanya akan lebih lebih bisa mengikuti webinar dengan serius ketika memang kita tahu gitu siapa yang membawakan acara dan sebagainya kayak gitu. Next deh. From zero to hero teman-teman. Nah, maksudnya apa gitu. Jadi pada sharing kali ini aku ingin menceritakan gitu ya bagaimana dulu awalnya gitu kan. Jadi kita selama ini tahu gitu ya ketika orang hebat ya dia pasti hebat udah dari dulunya gitu. Tapi enggak dengan aku teman-teman. Ya, makanya aku ingin gitu tema kali ini from zero to hero gitu. Berdedikasi, aktif kontributif dan berprestasi. Kenapa ini tiga ini penting gitu? Kenapa tiga ini akan aku sharingkan? Karena tiga lini inilah tiga lini inilah yang kemudian aku jajaki teman-teman. Next. Historis perjalanan gitu ya. Dulu tahun 2013 transisi gitu ya, transisi dari gamer ke organisatoris. Nah, inilah yang kemudian jadi trigger gitu ya. Waktu SMP jangan di apa ya, jangan dimasukin ke sinilah karena itu kelam banget, teman-teman. Ya, mungkin ya di kelas bisa punya ranking gitu waktu SMP tuh. Punya ranking 1 2 3 gitu pernah gitu kan. Tapi nggak ada sama sekali prestasi. Ada sih, tapi sedikit gitu dalam artian lebih banyak lebih banyak gak jelasnya gitu waktu SMP. Nah, 2013 masuk ke SMA itu transisi gitu. Dari gamer ya, gamer warnet gitu ya, bocil warnet waktu itu ke organisatoris gitu. Di sinilah aku menemukan banyak orang-orang gitu, banyak orang-orang baik. Nah, ini kenapa aku munculkan gitu teman-teman? Karena eh siapa tahu gitu teman-teman di sini ada yang sama kasusnya kayak saya gitu. Kayak aku gitu ya, yang kemudian nggak punya apa ya, nggak punya modal intelektual yang tinggi gitu kan, tapi bisa gitu untuk kemudian berprestasi di kuliahnya gitu kan. Gitu sih kurang lebih gitu teman-teman. Nah, tahun 2014 sampai 2016, nah ini transisi dari gamer ke organisatoris tahun 2014 sampai 2016 jadi ranking 1 ya dari kelas 9 sampai kelas 12 gitu. Alhamdulillah gitu teman-teman, kadarullah. Dan alhamdulillah juga diberikan wisudawan terbaik IPS-nya. IPS di SMA. Nah, disinilah teman-teman awal mula gitu, awal mula semangat belajar, semangat intelektual gitu ya, semangat leadership dan lain sebagainya muncul di SMA gitu. Nah, aku mikir gitu, ketika masuk ke tahun 2016, eh aku pikir gitu, ada yang namanya nanggung gitu. Nanggung itu dalam artian ya udah gitu kan. Maksudnya eh ketika udah berprestasi di SMA ya lanjutkan gitu. Masa lu puas sampai di SMA? Karena kita kebanyakan mental kita itu mudah puas gitu kan. Banyak sekali teman-teman saya dari SMA yang dulunya jadi ketua OSIS, ketua eskul ABC, ketika kuliah itu ya udah dia stuck di sana gitu. Dia nggak berkembang lagi. Ya karena dia udah puas. Nah, aku mikir gitu. Dan ini real teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri lah. Mungkin Bima ya yang dulunya berandalan gitu. Waktu kuliahnya jadi lebih baik. Bandingkan dengan teman-teman Bima yang lain gitu. Pasti Bima merasa gue sekarang itu jauh lebih better daripada dia gitu yang dulu SMA-nya keren gitu kan. Nah, tahun 2016 aku mikir gitu, waduh tanggung banget kalau cuma SMA gitu. Kuliah juga harus lebih apa ya? Lebih garang istilahnya. Nah, aku ketemu sama teman-teman PMI ya karena aku sebelumnya juga udah tahu PMI sejak di Banten gitu kan. Nah, inilah aku bertemu ekosistem intelektual yang baik. Ketemu Soleh Pratama, ketemu Yuliana, Mas Ulum, ketemu Mas Bima ya, ketemu Mas Bima. Jadi di sana kita saling support gitu teman-teman, saling support. Mohon maaf ya, aku tahu Bima gitu dulunya gitu di kelas diem dan lain sebagainya, pasif lah istilahnya. Tapi semenjak gabung PMI, kenal Soleh dan lain sebagainya, menjadi lebih tahu, teman-teman tahu sendirilah Bima sekarang kayak gitu. Itulah karena apa? Karena dibentuk oleh ekosistem intelektual yang baik teman-teman. Karena di PMI, aku dan Soleh, Yuliana dan kawan-kawan yang lain nggak sekedar ikut gitu. Tapi kita benar-benar menggali, kita benar-benar diskusi dan lain sebagainya tiap malam gitu kan. Saling support dan lain sebagainya. Sehingga tahun 2017, 2020, awal maba aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Karena dari Banten ya, dari Banten sendirian, nggak punya saudara.
kemudian ke Surabaya, aku nggak punya teman sama sekali gitu. Sehingga ketika di kantin gitu ya, nggak ada yang nyapa dan sebagainya gitu kan. Nah, bertemu dengan ekosistem yang baik, tahun 2017 sampai 2020 aku bisa jalan-jalan, ya minimal naik pesawat ke beberapa pulau di Indonesia kayak gitu kan. Ke luar negeri 5 kali mungkin ya, 5 kali atau 4 kali, ya 4 kali lah. Dan memegang piala gitu kan. Memegang piala itu salah satu impianku, teman-teman. Kalau ada Soleh, mungkin Soleh tahu gitu kan. Aku semenjak pengen banget angkat piala kayak gitu. Dan next deh. Halo, Badi? Iya, nge-lag Mas sebetulnya. Oke. Next deh. Dari pelosok Banten bisa apa sih gitu kan? Dari pelosok Banten bisa apa gitu kan? Karena aku lahir di Pandeglang, ujungnya Jawa Barat gitu ya. Ujung baratnya Jawa Barat yang ekonominya lemah, apalagi infrastruktur nggak jelas, pemerintahan korup, mohon maaf gitu kan, dan lain sebagainya lah. Sehingga aku mikir gitu dulu, aku bisa apa sih gitu kan di sini. Sedangkan yang lain dari Jakarta ada yang akselerasi, teman-teman gue ya, akselerasi. Dari awal TOEFL-nya udah bagus dan lain sebagainya, punya background organisasi yang baik dan lain sebagainya gitu waktu kuliah. Ya, sehingga itu bukan menjadi salah satu yang bikin aku insecure gitu kan. Tapi aku ingin membuktikan bahwasannya kita orang-orang pelosok juga bisa untuk lebih dari mereka kayak gitu, yang Axel dan lain sebagainya. Next deh. Sehingga next klik apa nah, beberapa prestasi yang pernah aku raih gitu. Next. Masuk ke Kominfo Jatim, medianya. Masuk berita, nulis di opini, nulis di koran. Next. Masuk ke Kumparan ya. Masuk ke web newsnya UNER. Masuk ya tetap. Nah, itu masuk ke BM ya, Media Banten. Bisa ke Singapura. Next. Korea. Ke Turki. Malaysia. Masuk TV teman-teman ya. Karena waktu itu dapat kesempatan. Nah, dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi oleh Budiah. Next. Salah satu kontributor buku ya, bukunya Rihlah Penuh Hikmah bersama teman-teman Bakti Nusa. Next. Lalu apa muara akhir dari itu semua teman-teman gitu? Ke Turki, ke Korea dan lain sebagainya. Lalu muara akhirnya apa gitu? Ini lebih ke apa ya? Hope ya, hopeku selama kuliah gitu. Hope. Jadi muara akhirnya adalah wisudawan berprestasi teman-teman. Karena itu yang menjadi apa ya? Mungkin ya aku dan circleku gitu. Itulah yang kemudian jadi muara akhir dari aktivis lomba gitu ya, aktivis organisasi gitu. Wisudawan berprestasi teman-teman. Next. Next. Nah, langsung mungkin ya ke materi inti teman-teman. Jadi pemilihan wisudawan prestasi itu dia nggak apa ya istilahnya itu wisudawan berprestasi ini bukan suatu hal yang kemudian kayak pilmapres gitu. Dia yang kemudian dilihat hanya dari IPK dan lain sebagainya. Tapi ternyata di wisudawan berprestasi bukan cuma itu teman-teman. Nah, gimana ceritanya? Next. Pentingnya mahasiswa untuk bercita-cita gitu. Nah, ini salah satu apa ya awal mula gitu ya. Awal mula aku bisa survive gitu. Aku bisa kemudian menyentuh ke poin nomor 8 karena ini teman-teman. Jadi
jangan sampai gitu ya berpikiran kalau jadi wisudawan berprestasi itu hanya apa ya untuk orang-orang yang kemudian ambis gitu. Aku ikut lomba nggak banyak-banyak banget gitu. Aku dapat juara nggak banyak-banyak banget. Aku jadi apa ya? Aku di organisasi nggak bagus-bagus banget gitu loh, nggak juga sampai jadi ketua BEM dan sebagainya. Tapi teman-teman, 8 8 poin inilah yang kemudian jadi modalku ya, jadi modalku untuk kemudian jadi wisuda organisasi gitu. Atau ke-8 poin ini adalah hope-ku ketika maba. Kita teman-teman sebenarnya dalam berkuliah itu ketika kita nggak punya hope, ya terus apa yang kita kejar gitu. Sehingga ke-8 poin inilah yang kemudian aku catat di notesku gitu, di buku-buku apa ya, di buku-buku diaryku gitu ya, atau di dinding kosnya gitu. Yang pertama dulu ya waktu maba, aku ingin main futsal gitu ya, jadi delegasi. Alhamdulillah tuh kecapai gitu. Awal maba aku ikut futsal di FIB dan alhamdulillah ngewakilin FIB di Rektor Cup gitu. Ya walaupun nggak juara gitu ya, tapi salah satu hope-nya ter tercapaikan gitu kan. Terus yang kedua jadi ketua SKI teman-teman. Lagi-lagi salah satu mimpiku adalah ingin jadi ketua di salah satu organisasi di fakultas ya gitu. Yang pada akhirnya nggak pernah kecapai gitu kan. Nyalon dari ketua SKI nggak dapet gitu kan. Ingin jadi presbem tuh ya, nomor 6 ya, langsung ke nomor 6. Ingin jadi presbem FIB masih kalah sama Soleh gitu ya. Soleh Pratama dan Yuliana gitu. Tapi teman-teman, eh kedua cerita tadi, gagal jadi ketua SKI, gagal jadi ketua BEM gitu kan, gak menyurutkan aku gitu teman-teman untuk kemudian eh berinovasi gitu kan. Dan lagi-lagi dan lagi-lagi dan lagi-lagi ketika itu gagal teman-teman, aku yakin di situ ada poin penting gitu. Kenapa aku kemudian gagal jadi ketua, gagal jadi eh presbem dan sebagainya. Halo, cek. Halo, ada ya teman-teman? Iya, ya Mas. Soalnya di sini lagi gluduk hujan, takut ini apa sinyalnya. Baik lagi teman-teman. Jadi aku yakin gitu ya, ketika kita gagal pasti ada apa ya, ada reason gitu kenapa kita gagal. Sehingga saking aku inginnya jadi ketua gitu ya di satu ormawa, aku bikin ormawa gitu ya. Yaitu bikin lingkar prestasi itu gitu. Aku saking pengennya jadi ketua gitu. Dan kenapa aku sampai bikin lingkar prestasi itu? Salah satunya aku punya hope gitu. Aku punya cita-cita, aku punya harapan gitu kan. Dan gimana caranya aku untuk mewujudkan itu ya aku berusaha semaksimal mungkin gitu, sehingga aku bikin yang namanya prestasi dan jadi ketuanya gitu kan, ya karena aku yang bikin dengan anak-anak gitu, mau siapa lagi gitu kan. Itu sih apa ya, cerita sedikit tentang keorganisasian gitu. Terus hope yang ke selanjutnya adalah IPK minimal 3,80 gitu di akhir ya, walaupun apa ya miss sedikit, kurang beberapa poin yang pada intinya bisa mengatakan aku jadi wisudawan terbaik juga gitu. Dan yang keempat akad piala. Ya akad piala itu ya teman-teman udah pernah sendirilah. Nilna mungkin pernah, Mbak Di juga pernah gitu. Tapi dulu itu sangat jarang sih teman-teman FIB yang berprestasi gitu kan. Sehingga ngangkat piala itu menjadi bagian apa ya? Mimpi yang sangat indah gitu. Mimpi yang sangat didambakan oleh mahasiswa FIB pada waktu itu gitu. Dan yang ketujuh, Mama Pres gitu. Aku selalu berdoa teman-teman. Ini ya, kita apa ya? Aku selalu membiasakan gitu. Ketika ikut webinar, aku tanya gitu. Tanyanya gini, contohnya waktu Bakti Nusa gitu kan, ada salah satu apa ya, tim desainnya atau bukan tim desainnya, tim IT-nya Tokopedia yang jadi pemateri. Aku selalu nanya kayak gini, apa doanya Mas dan Mbak gitu, sehingga bisa jadi kayak gini gitu. Nah kalau teman-teman nanya, katakanlah teman-teman nanya itu ke aku gitu,
doaku adalah aku selalu apa ya, di setiap akhir sholat aku selalu minta itu gitu, dan diulang-ulang sejak maba aku ulang-ulang, ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan hamba untuk jadi mahasiswa berprestasi gitu. Aku selalu mengulang-ulang doa itu di setiap sholat. Ya walaupun masih jauh gitu kan dari maba kan, tapi aku udah punya planning itu. Mungkin ini jadi salah satu apa ya, teman apa, jadi salah satu tips ya buat teman-teman gitu ya. Karena aku selalu percaya akan hal-hal yang transendental gitu, yaitu doa. Dan jujur teman-teman, untuk menjadi wisudawan berprestasi nggak pernah muncul dalam benakku awalnya. Aku terakhir itu pokoknya di poin nomor 7. Itu udah tuh, itu udah yang sangat akhir banget gitu loh teman-teman. Mimpiku di kampus gitu. Nah, poin nomor 8 muncul ketika semester 5 gitu. Semester 5 ketika aku bangun di pres, ketika aku punya beberapa prestasi, aku punya tuh semangat untuk menjadi wisudawan berprestasi gitu. Karena pada awalnya uh, aku mikir gitu, siapa sih aku gitu kan? Aku nggak mungkin bisa untuk ke sana gitu. Sedangkan teman-teman yang lain itu udah TOEFL-nya keren dan lain sebagainya. Ya aku cuma siapa sih gitu kan? Uh, dari kampung gitu kan, yang istilahnya nggak punya intelektual lebih lah. Aku nggak pernah berpikir untuk jadi wisudawan berprestasi gitu pada awalnya. Tapi lagi-lagi ketika kita memang berusaha dan kita kreatif gitu, mental ini kemudian muncul gitu. Lalu poinnya apa teman-teman? Jadi mimpi itu bukan sekedar mimpi teman-teman. Pada akhirnya gitu kan, mimpi itu bukan hanya sekedar ingin jadi apa gitu, tapi bisa berbuat apa. Quotes ini relate dengan tadi aku gagal jadi ketua SKI gitu kan, mimpiku jadi presiden BEM FIB. Pada akhirnya aku mikir gitu, ya Allah, jadi mimpi itu bukan hanya sekedar ingin jadi apa sih gitu kan, nggak sekedar apa, bukan sekedar ingin jadi apa, tapi aku bisa buat apa gitu. Nah, dengan modal ini ya aku berbuat gitu, membuat Ipres gitu kan, saking pengennya gitu. Nah, apa kemudian poin penting dari ke-8 poin ini teman-teman? Intinya adalah optimisme gitu kan, optimisme. Karena aku salah satu orang yang selalu optimis gitu kan. Jujur ketika dulu bikin Lipres gitu, banyak orang-orang yang kemudian apa ya istilahnya, nggak sepakat gitu, kahima lah istilahnya. Karena katanya mengkotak-kotakan keilmuan dan sebagainya. Tapi karena aku optimis, aku jalan terus. Dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh Nilna, Atus, sahabati anak gitu, semakin baik kayak gitu kan. Ya intinya harus optimis teman-teman. Optimisme itu modal awal menurutku. Next, Dek. Nah, lalu apa sih yang menjadi kriteria gitu ya, kriteria wisudawan berprestasi atau lebih jauhnya Mawapres gitu ya. Ya adalah orang-orang yang kemudian mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nih punya apa, juara nasional misalkan dan lain sebagainya, tapi teman-teman kurang di pengabdiannya misalkan, ya itu teman-teman nggak bisa gitu, nggak bisa untuk kemudian jadi wisudawan berprestasi, atau dalam bahasa lain, teman-teman bakal kalah sama nominasi yang lain gitu, atau nominator yang lain. Jadi inti dari teman-teman bisa menjadi wisudawan berprestasi adalah teman-teman udah mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi. Ya pendidikan jelas teman-teman udah gitu. Penelitian yaitu lomba, LKTI dan lain sebagainya. Teman-teman punya inovasi, teman-teman punya penelitian dan sebagainya. Nah itu nanti masuk ke portofolio teman-teman. Jadi teman-teman udah ngapain aja gitu di pendidikannya, udah berapa IPK-nya, berapa apalagi SKS dan sebagainya gitu kan. Terus dicek lagi nih penelitian dan pengembangan, teman-teman udah penelitian apa sih gitu. Nah nanti dimasukin tuh judul LKTI teman-teman. Kalau teman-teman juara, foto sertifikatnya dan foto juga teman-teman ketika di venue gitu atau di tempat. Terus yang terakhir adalah pengabdian. Nah teman-teman nih udah bagus di pendidikannya, di penelitiannya,
Tapi teman-teman nggak punya gitu pengabdian di masyarakat, atau dalam bahasa lain, teman-teman nggak punya impact di masyarakat. Nah, itu akan kalah gitu sama nominator yang lain. Kayak gitu teman-teman. Next deh. Hujan ya di sini, aduh nggak kondusif. Nah, langsung ke syarat ya teman-teman. Teman cek, halo. Syarat jadi wisuda berprestasi adalah yang pertama IPK minimal 3. Minimal 3 tuh. Jadi jangan sampai kurang dari 3. Sebenarnya lebih dari 3 lebih baik gitu. Yang kedua sebenarnya ya, syarat jadi wisuda berprestasi itu ya cuma segini teman-teman. Yang kedua punya minimal 1 gelar juara nasional. 1, 2, 3 ya. Jangan finalis, jangan harapan. Tapi yang dilihat adalah hanya 1, 2, 3 nasional. Itu yang jadi syarat administrasi istilahnya. Teman-teman bisa gitu untuk daftar jadi peserta seleksi wisuda berprestasi gitu. Itu ya. Yang ketiga, SKP lebih dari batas minimal. Berapa sih batas minimal kita, teman-teman? 100 berapa sih? Ya pokoknya 120-an lah ya, segitulah. Nah, teman-teman harus melebihi itu gitu ya. Kalau nggak minimal itu untuk syarat administrasinya. Yang keempat, portofolio terbaik. Ya, itu tadi, portofolio terbaik itu maksudnya tadi teman-teman udah ngapain aja di bidang pendidikan, udah ngapain aja di bidang pengabdian, udah ngapain aja di bidang penelitian, itu benar-benar di-create secara baik teman-teman, didesain dengan yang baik gitu. Nanti kalau teman-teman mau template-nya bisa minta ke saya teman-teman. Dan siapa sih pemateri kita yang kedua tuh yang nggak bisa itu? Sasa ya. Sasa itu portofolionya pakai template saya teman-teman. Next. Lalu tahapannya apa? Yang pertama penjaringan. Penjaringan itu dari fakultas itu tadi itu kayak dilihat IPK-nya berapa, udah punya gelar nasional enggak gitu kan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua pendaftaran via link. Biasanya nanti dikasih link tuh sama fakultas gitu. Ini Mas, tolong isi linknya. Isi linknya terus baca panduannya di link dan sebagainya. Nanti ini bakal banyak banget sih nanti yang perlu diisi gitu. Yang ketiga, portofolio. Nah, itu tadi. Portofolio. Nah, setelah portofolio ini nanti ada jeda beberapa seminggu ya. Seminggu diseleksi nanti itu. Seleksi. Karena banyak teman-teman. Kalau wisudawan berprestasi itu saingannya dengan seluruh angkatan. Misalkan nih, aku telat 2 tahun untuk lulus. Ya aku bakal bersaing dengan wisudawan angkatan 16 gitu kan. Angkatan 15, 14, 13 gitu. Nah, kemarin terakhir itu angkatan 13 saingannya gitu. Kalau wisudawan terbaik dia pure dari IPK dan bersaingnya hanya dengan angkatannya gitu. Sedangkan kalau wisudawan berprestasi itu dari seluruh angkatan. Seluruh wisudawan boleh mendaftarkan jadi wisudawan berprestasi gitu. Ketat banget sih menurutku, ketat banget karena waktu angkatanku itu ada yang dia ke Harvard teman-teman, anak sasing. Ada yang pernah ke manapun lah. Dan kenapa why me gitu kan. Nah, ini nanti ceritanya di sini nih. Next. Teman-teman, wisudawan berprestasi atau mahasiswa berprestasi adalah orang-orang yang kemudian punya pengaruh, teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus jadi wisudawan berprestasi gitu kan? Kenapa sih kita harus jadi mahasiswa berprestasi? Karenamu juara-juara baru terlahir, teman-teman. Seperti Reno, Genada, aku nggak mengklaim ya kedua anak ini karena aku gitu. Aku nggak ngeklaim, tapi ini salah satu contoh gitu ya. Kita bisa menginspirasi orang-orang ini gitu. Dan aku yakin Reno dan Genada mungkin dibimbing oleh Nilna, Atus gitu. Nah, inilah kenapa reason ya, kita selalu menanyakan gitu, kenapa sih kita harus jadi sesuatu gitu? Karena ketika kita jadi mawapres, ketika kita jadi wisudawan berprestasi, kita bakal menginspirasi gitu.
Tapi jangan hanya sebatas itu, teman-teman. Usahakan kita bisa mencetak orang-orang baru dalam artian kaderisasi gitu kan. Menciptakan kita yang baru yang bakal meneruskan perjuangan gitu. Dan alhamdulillah perjuangan ini udah banyak dilanjutkan gitu sama Nilna, Atus dan kawan-kawan yang lain di PMI tentunya gitu. Next. Nilna kan tuh kan Nauris gitu. Itu salah satu apa ya? Kaderisasi gitu. Karena jangan sampai hanya berhenti di kita, teman-teman. Ya ini, alhamdulillah gitu kan, karena kita gitu kan, karena orang-orang yang berprestasi turut menciptakan orang-orang yang berprestasi selanjutnya kayak gitu. Ini reason kenapa kita harus berprestasi. Nah, yang kedua adalah leadership gitu. Apakah mahasiswa berprestasi itu orang-orang yang kemudian cuma fokus di akademik gitu kan, fokus di IPK, fokus di kelas, fokus LKTI-an gitu. Ternyata enggak, teman-teman. Banyak orang-orang yang kemudian gagal seleksi wisudawan berprestasi karena organisasinya jelek. Ini salah satu contoh ya. Mas Yunas. Mas Yunas dulu mahasiswa berprestasi angkatan tahun 15, angkatan tahun 2015. Saingannya tuh keren-keren gitu. Ada Mbak Laras, ada Mbak yang ke Harvard waktu itu, siapa lupa. Dan mereka kedua orang ini Masya Allah banget gitu teman-teman prestasinya. Juara satunya itu nggak kehitung. Banyak banget. Tapi kenapa Mas Yunas yang dapat? Karena Mas Yunas dia bikin suatu gerakan gitu. Bikin suatu gerakan sosial yaitu Prasojo gitu, perpustakaan sepeda gitu. Banyak diliput sama media, banyak diliput sama wartawan dan lain sebagainya. Sehingga ketika seleksi wisudawan berprestasi, yang tadi anak sasing yang udah pernah ke Harvard, udah pernah juara LKTI beberapa kali, dia kalah sama Mas Yunas gitu. Karena apa? Mas Yunas impactful. Jadi wisudawan berprestasi adalah bukan hanya sekedar dia punya juara nasional berapa, punya SKP berapa banyak, tapi wisudawan berprestasi adalah dia yang punya impact di masyarakat, teman-teman, ternyata. Dan ini kaget juga gitu kan, kok anak sasing ini kalah gitu sama Mas Yunas gitu. Salah satu alasannya itu Mas Yunas berimpact ke masyarakat. Nah, mulai dari sekarang nih, teman-teman yang masih angkatan awal-awal gitu, monggo bikin gerakan sosial, bikin suatu gerakan yang kemudian punya impact di masyarakat. Aku seneng gitu ya ngelihat Melisa udah punya Ilalang Pustaka, ngelihat Nilna udah punya Amerta gitu. Nah, itu salah satu modal tuh di portofolio nanti. Itu salah satu nilai lebih nanti ketika teman-teman misalkan seleksi wisudawan berprestasi, teman-teman, kayak gitu sih. Jadi intinya di poin kedua ini ya tentu ya leader, jadi salah satu leader gitu di suatu organisasi baik internal maupun eksternal. Poin pentingnya adalah punya impact di masyarakat. Kayak gitu, teman-teman. Jadi mohon maaf nih ketika teman-teman hanya punya juara nasional terus gitu, ada 10 misal katakanlah, tapi teman-teman nggak punya kontribusi di masyarakat, itu sama saja nol. Itu sih yang kutangkap ya dari diskusiku dengan Bu Vita waktu itu. Next. Nah, jadi lanjut deh. Nah, jadi ada beberapa ya sepak terjangku gitu di FIB mengenai keorganisasian. Yang pertama, ya aku jadi presiden lingkar prestasi. Next deh. Aku jadi CEO ya, Alang Institute sekarang yang sekarang aku bangun. Next. Jadi menteri dan wakil jadi menteri ya, menteri kajian aksi strategis di FIB waktu itu. Next. Nah, ini tadi presiden lingkar prestasi. Next. Ikut. Nah, ini ya, ikut demo gitu. Demo ini bukan untuk teman-teman ikutin lah istilahnya, tapi salah satu kontribusi di masyarakat lah katakanlah. Kayak gitu. Next.
Yuk challenge teman-teman kayak gitu. Aku yang tadi awalnya sempat sempat bingung gitu mau ngapain di kuliah, sempat gagal jadi ketua SKI, sempat gagal jadi ketua BEM gitu kan. Sempat eh gagal di LKT beberapa kali, sempat ditolak abstraknya oleh panitia beberapa kali gitu. Tapi di situ aku mikir gitu, teman-teman. Di situ aku men-challenge diriku gitu. Nah, dan sehingga bermuara pada kata-kata ini. Aku tahu batasan diriku gitu. Aku tahu aku nggak bisa jadi ketua BEM. Aku tahu aku nggak bisa jadi ketua SKI. Aku tahu aku nggak bisa juara nasional pada awalnya gitu. Tapi aku nggak membatasi diri aku untuk kemudian gila gitu, untuk kemudian tetap belajar. Penting untuk tahu batasan diri teman-teman. Penting ya, tahu batasan diri itu penting. Aku ini lemahnya apa, aku ini nggak bisa apa. Tapi tolong teman-teman, jangan membatasi diri gitu. Misalkan nih, udah tahu teman-teman tuh nggak bisa untuk katakanlah nggak bisa untuk nulis opini misalkan. Tapi teman-teman udah nyerah aja gitu, udah membatasi diri. Ya udahlah, aku mah nggak di sana gitu. Aku mah nggak bisa untuk kemudian nulis opini gitu. Ya udah, aku mah belajar aja di kelas. Nah itu secara tidak langsung teman-teman ngebatasin gitu diri teman-teman sendiri. Nah, aku nitip nih ke teman-teman semua, penting untuk tahu batasan diri, tapi jangan sampai membatasi diri sendiri, ya gitu teman-teman. Sehingga ayo challenge gitu dirinya sendiri gitu ya, challenge diri teman-teman sendiri, jangan sampai terjebak di zona nyaman gitu ya, karena kuliah itu benar-benar zona nyaman, jauh dari orang tua gitu kan, jauh dari orang tua, dari keluarga yang kemudian selalu ngingatin gitu kan, sehingga teman-teman terlena gitu terhadap situasi dan kondisi yang udah teman-teman sedang jalanin gitu teman-teman. Monggo di challenge dirinya sendiri gitu kan, sehingga nanti nyiptain suatu hal yang kemudian bisa teman-teman nikmatin hasilnya di kemudian hari ya gitu. Dan salah satu hal yang membuat aku jadi wisuda organisasi adalah aku berani men-challenge diriku gitu kan. Karena awalnya aku insecure, nggak bisa gitu, nggak bisa jadi, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Tapi aku berani men-challenge itu. Oh, kayaknya bisa nih gitu. Aku mau mencoba lah. Kayak gitu teman-teman. Next. Nah, ada suatu hal yang menarik gitu teman-teman. Ketika jadi wisuda investasi gitu. Kita tahu gitu kan, sekarang lagi pandemi dan wisuda juga online gitu kan. Salah satu mimpiku adalah ingin ngajak gitu ya, ingin ngajak ibu atau bapak ke Surabaya gitu, karena sebelumnya belum pernah gitu kan. Aku mikir gitu, gimana caranya buat ngundang mereka secara gratis gitu kan, susah juga kan, aku nggak punya uang dan juga biayanya mahal gitu kan, pesawat atau kereta juga mahal, apalagi hotel dan lain sebagainya gitu. Aku mikir gitu, salah satu hal yang paling eh membuat aku terenyuh adalah ketika pengumuman di HP ya, lewat WA, aku kabarkan ke orang tua, mereka senang, aku ajak mereka ke rektorat ya, ke rektorat. Dan yang paling membuatku semangat adalah, atau yang membuatku sedih adalah ketika aku melihat eh ketika turun ketika selesai prosesi wisuda, kan orang tua itu di VIP ya, nonton melalui TV yang gede lah, TV LCD yang gede, mereka dikumpulin ya, seluruh orang tua itu dikumpulin di lantai 1 rektorat. Nah, ketika aku turun melalui lift dan aku lihat gitu ya, setelah selesai prosesi itu, aku lihat orang tuaku dan dia menangis gitu kan, dia menangis. Dan aku nggak mikir soal aku nggak mikir soal prestasi apa yang udah aku buat gitu, seberapa banyak prestasi yang udah aku raih gitu, seberapa besar legasiku di kampus gitu. Aku nggak mikir ke sana, aku cuma lihat gitu, dia bangga denganku teman-teman. Itu sih yang membuat yang membuat aku semakin aku semakin ingin gitu teman-teman buat menjadi wisuda organisasi gitu teman-teman. Itu sih teman-teman bakal
apa ya, bakal nangis juga gitu ketika dihadapkan di momen tersebut. Dan aku ingin gitu teman-teman seperti itu, ngebawa orang tuanya ke UNER dan ngelihat dia ngelambaikan tangan gitu ya ketika teman-teman disebut namanya, dan ngelambaikan tangan bukan karena teman-teman jadi wisudan biasa gitu, tapi sudah berprestasi. Nah, teman-teman turun di tangga ngelihat mereka lagi nangis, dan kita nggak mikir apa-apa gitu selain dia bangga dengan kita gitu teman-teman. Itu sih yang membuat apa ya, sedih sih, yang membuat senang juga gitu. Next. Terakhir teman-teman, salah satu kunci ku untuk semangat di kuliahan adalah aku membiasakan A-nya dikurungin itu, jadi kalau A-nya dihilangin membisakan gitu. Tapi kalau A-nya diadain jadi membiasakan. Poinnya adalah membiasakan untuk bisa gitu. Membiasakan untuk bisa. Jadi ya udah, ngomong aja dulu bisa gitu. Sebelum teman-teman tahu hasil akhirnya gitu kan. Banyak hal yang kemudian aku ilhami dari quotes dari moto hidup ini ya. Contohnya gitu. Dulu malu-malu untuk presentasi, malu-malu untuk ikut lomba, malu-malu untuk nulis. Karena aku membiasakan untuk ya udahlah bisa dulu aja gitu. Ya udah akhirnya bisa teman-teman gitu. Dan yang kedua adalah dimudahkan gitu teman-teman. Jadi ayolah, ketika kuliah itu bukan saatnya untuk teman-teman acuh tak acuh buat apa ya, sesama teman gitu kan. Acuh tak acuh terhadap lingkungan, nggak mau berbagi ilmu, nggak mau berbagi pengetahuan, jangan sampai teman-teman. Tapi ketika kita memudahkan gitu, percayalah Allah pasti memudahkan juga urusan kita gitu. Di Al-Quran pun bilang gitu, lapangkanlah dada orang lain gitu, maka Allah akan melapangkan dadamu gitu kan. Itu sih teman-teman quotes dari aku. Dan yang terakhir adalah hidup jangan sekedar hidup teman-teman, karena babi di hutan pun hidup. Kerja jangan hanya sekedar kerja teman-teman, karena kerbau pun kerja gitu kan, ngebajak sawah dan sebagainya. So jadilah manusia yang hidup bukan sekedar hidup, kerja bukan sekedar kerja, tapi kemudian jadi manusia yang punya value lebih yang kita perjuangkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Sekali lagi, hidup jangan sekedar hidup teman-teman, kerja bukan sekedar kerja, tapi punya value lebih, punya nilai lebih yang kemudian bisa berguna bagi orang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Makasih atas kesempatannya. Bila ada pertanyaan atau beberapa hal yang dibingungkan, monggo ditanyakan teman-teman. Mohon maaf ya, suaranya terbata-bata karena di sini hujan. Di sini hujan nggak kondusif gitu, suaranya juga. Saya bingung gitu kan, berisik banget. Banyak orang juga. Mohon maaf atas keterbatasannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Semoga bisa menjadi poin yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, wah, super sekali ya teman-teman materinya. Iya, gimana teman-teman? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Maksudnya di kolom chat, sorry. Atau mau langsung on mic juga nggak apa-apa, bisa langsung tanya ke Mas Fitra, walaupun beliaunya ada di sini. Ya, jarang-jarang ya. Mau nggak teman-teman? Di sana hujan nggak, Pak Di? Panas, Mas. Di sini hujan Malah gede cerah banget. Di sini apa, petir segala macam, waduh. Tapi dari tadi lancar kok suaranya. Bener ya? Ya, tapi saya yang keganggu. Suara hujan soalnya gede banget. Nggak bisa fokus. Banyak orang juga. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau nggak ada, aku yang nanya nih. Monggo deh. Mas Fitra, ini sebenarnya agak lebih terlalu jauh mungkin, nggak ngerti sih. Kan sebagai saya yang masih, ya bisa dibilang semesternya masih baru gitu ya. Kayak, gimana ya Mas?
ngerasa kalau emang sebenarnya itu nggak bisa ngerjain yang terlalu banyak gitu loh. Kayak saya rasa semester ini tuh udah kayak, oke, ini batas 24 jam itu udah kayak habis semua gitu kalau bagi saya. Rasanya kalau padahal masih kalau ini ya kalau di mau jadi wisuda berprestasi ya itu masih ada beberapa hal yang belum dilakuin kayak pengmas belum, terus ya iya sih pengmas yang main main masalahnya problemnya itu di situ. Itu gimana ya Mas ya, apa perlu kayak gimana ya Mas ya pokoknya tipsnya gitu loh biar nanti itu semua bisa kejadian, bisa saya lakuin gitu mumpung masih jauh. Eh, Makasih atas pertanyaannya, Badi. Sepakat ya, aku juga dulu merasakan hal itu di semester 5 gitu. Semester 5 itu benar-benar sibuk banget, kuliah juga sibuk banget, padat gitu dalam artian. Eh, Tipsnya kalau aku tuh tadi itu kan, ya kita udah tahu nih batasan diri gitu kan, bahwa kayaknya nggak bisa gitu kan. Tapi jangan sampai ngebatasin dirimu sendiri, Dek. Nah, kalau aku dulu ngelakuin hal itu step by step sih, step by step. Jadi ada yang kemudian apa ya harus di pause dalam artian ini kayaknya entar dulu deh gitu. Ada yang kemudian harus dihantem gitu. Dan aku lakuin itu step by step, semester per semester gitu kan. Aku fokus untuk lomba-lomba itu di semester 4 atau 5 ya, 4 dan 5. Jauh banget ya nanti. Fokus organisasi dalam artian membangun kredibilitas di FIB gitu, membangun citra yang baik ya, bukan artian aku apa ya cari muka gitu, tapi kita sebisa mungkin gitu ya semester awal itu dicap baik dulu deh gitu, dicap baik dulu deh. Nah itu aku lakuin di semester 2-3 gitu. Ya aku ikut berbagai macam organisasi gitu kan, 5-4 mungkin ya waktu maba tuh. Ya keempat-empatnya sebisa mungkin aku dikenal baik dulu deh gitu kan. Ketika dikasih amanah ya aku jalanin dengan baik, aku punya program yang baik dan lain sebagainya gitu kan. Aku bangun itu di semester 2 gitu deh. Karena kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang besar itu di satu waktu gitu kan. Itu nggak bisa sih menurutku. Bukan nggak bisa sih, mungkin sulit untuk tercipta gitu ketika kita ngelakuin itu dalam satu waktu yang sama gitu. Itu bakal keteteran sih. Tapi ayolah lakuin step by step. Nah itu pentingnya hope tadi gitu deh, di list apa yang ingin dicapai. Ya, kayak gitu sih. Terus semester 2 itu aku fokus organisasi, yang semester 4-5 ya mungkin ya, 4 dan 5 itu aku fokus lomba-lomba gitu kan. Lomba-lomba itu udah ada di planning. Aku tuh benar-benar nge-planning itu. Fokus lomba dan alhamdulillah dapat 3 gitu ya, sampai 3 gelar, mungkin masih rendah ya dibandingkan dengan Nilna dan kawan-kawan gitu. 3 gitu kan ya. Nah, aku fokus lomba tuh di sana tuh semester 3 4 ya, 3 dan 4 mungkin ya. Nah, 5 dan 6 aku ingin organisasi gitu. Leadership tuh di semester 5 dan 6. 5 6 ya, iya benar. Karena 6 jadi presbem kan ya. Nah, karena nggak bisa nih, karena kalah sama Mas Soleh gitu kan, yang Mas Soleh punya apanya? Punya eh punya kemampuan lebih lah di BEM gitu. Sehingga ya aku wah kayaknya Soleh emang layak gitu. Ya udah Mas Soleh gitu yang maju. Tapi karena kita apa ya udah di planning semester ini 5 ini untuk kemudian harus fokus di leadership. Nah, aku nggak punya kesempatan nih di BEM. Nah, tapi di semester 5 ini aku punya kesempatan untuk bangun Lipres, teman-teman. Ya kenapa? Karena fokus gitu kan. Karena memang fokusnya semester 5 ini untuk organisasi, kayaknya masa sih aku nyerah gitu kan. Apa sih yang sekiranya aku bisa perbuat gitu. Kayaknya nih bisa nih untuk buat ini. Kenapa kemudian ide Lipres itu muncul? Karena fokus, teman-teman. Karena kita fokus memang ingin di leadership, sehingga kita menciptakan hal itu kayak gitu. Kebayang nggak ketika semester 5 misalkan aku pengen lomba, pengen ini itu, pengen jadi ketua dan sebagainya, mungkin akan terpecah gitu fokusnya. Ya itu sih. Nah, semester 7 dan 8 aku fokus untuk tinggal finishing touch ya, istilahnya. Finishing touch karena aku udah punya planning, wah kayaknya bisa nih ada chance untuk jadi wisuda demokrasi. Ya aku mempersiapkan itu, aku bikin portofolio yang baik, aku ngumpulin seluruh dokumen, aku ngumpulin tuh seluruh apa ya arsip-arsip yang dulu
apa ya, hilang gitu kan, kayak semacam sertifikat dan lain sebagainya. Itu benar-benar dikumpulkan, itu benar-benar dipersiapkan dan lain sebagainya gitu kan. Semester 8 aku fokus skripsi, sehingga alhamdulillah gitu teman-teman. Alhamdulillah karena step by step tadi ya bisa gitu kan. Dan alhamdulillahnya lagi qadarullah gitu kan, bisa berkesempatan untuk jadi wisuda berprestasi gitu. Ya lagi-lagi karena hal ini teratur. Kita apa ya, jadi manusia ya kita tahu gitu kan, kita nggak bisa multitasking yang banyak-banyak banget gitu. Jadi aku menyarankan gitu untuk step by step. Jadi semester 2 fokusnya ngapain, semester 3 dan 4 ngapain, 5, 6 ngapain, 7, 8 ngapain. Nah gitu deh. Karena bakalan sulit ketika kita ngelakuin hal yang besar, ngelakuin eh, perbuatan yang besar di satu waktu yang sama. Kayak gitu. Dan lagi-lagi hal ini aku dapatkan di PMI teman-teman. Mental ini aku dapetin di PMI gitu. Ketika gagal disupport, ketika sedih dihibur, ketika bingung mau ngapain dikasih ruang. Kayak gitu sih. Dan aku berterima kasih kepada Mas Bima, Mas Soleh, udah mau ngerangkul aku gitu. Mau sama-sama berdiskusi, mau sama-sama saling tukar tambah pikiran dan sebagainya. Ngingetin gitu kan, ngingetin. Itu sih yang paling terpenting, aku tuh seneng ketika diingetin gitu. Kayak gitu. Dan hal yang menarik adalah, teman-teman aku curhat sebentar ya. Hal yang menarik adalah ketika dulu semester 8 nunggu wisuda, demisioner di PMI, jujur Bim, jujur Soleh, aku mulai kehilangan leadership waktu itu. Karena udah lama nggak berinteraksi gitu lah, karena pandemi. Waktu LPJ-an di PMI, si Bima ini kan kalau bahasa kasarnya itu bacotnya kan asal kan Soleh. Dia ngeritik aku di depan banyak orang. Aku kabironya ya, dia ngeritik gitu loh. Wih anjir nih orang, berani banget gitu loh. Tapi poin pentingnya, ketika Bima bilang kayak gitu, ketika aku diingatkan oleh Bima, aku ngomong ke diriku sendiri gitu, Pit, kamu belum selesai gitu. Kamu masih belum selesai masih belum selesai di leadership gitu. Sebenarnya leadership ini jati dirimu gitu kan. Nah, ketika malam itu sama Bima dikritik gitu, pulang ke kampung itu yang jadi modalku gitu ya, semangatku salah satunya untuk bangun Alang Institute gitu. Dan aku makasih banget ke Bima gitu kan, ke Soleh juga yang udah ngingetin waktu itu. Yang padahal fokusku S2 gitu kan. Nggak penting tuh leadership gitu kan. Nah, ketika diingetin, ya oh iya gitu kan. Jangan selesai gitu. Jangan selesai sampai sini. Jangan selesai peran leadershipnya sampai sini. Kamu masih punya tenaga untuk kemudian jadi leader gitu kan. Sehingga punya semangat untuk aku bangun Alang Institute gitu. Sekali lagi makasih Bim, Soleh udah ngingetin gitu. Ini sih yang namanya ekosistem yang begitu ini gitu. Saling ngingetin, saling saling ngasih saran dan lain sebagainya. Kayak gitu Badi mungkin ya. Poinnya adalah step by step. Jangan ngelakuin hal yang besar itu dalam satu waktu, dan jangan batasin diri sendiri. Makasih Badi pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin sahabat-sahabat yang lain mau ada pertanyaan buat Mas Fitra, silakan. Mungkin cukup, Dek. Atau ada yang lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Ya ada bener nih ya. Mumpung ada Mas Fitranya loh teman-teman. Oh ini ada pertanyaan dari Mas Vika. Mas Vika mau mic sendiri atau saya bacain? Oh ada Mika juga. Oh kalau Mika mas saya yang baca, nggak usah dia nggak usah baca lah biasanya.
Mau tahu dong Oke, momen oke. paling berkesan selama proses menuju wisuda universitas bersama orang-orang di sekitar Kapitra katanya. Jadi momen paling berkesan. Bingung ya kalau banyak banget sih momen berkesan tuh ya selama apa ya? Selama proses menuju wisudawan itu. Eh ya tadi kan ketika di PMI diingatkan kembali gitu kan. Ya aku sempet stuck gitu di leadership itu stuck gitu kan, mau stuck gitu. Udahlah organisasi nanti aja, fokusku adalah pengen jadi Mendikbud itu loh. Fokusku sana gitu S2, aku ngerancang kurikulum atau aku ngerancang apapun itu yang kemudian berkaitan dengan cita-citaku waktu itu kan. Nah, diingatkan kembali oleh Bima dan Soleh gitu. Itu salah satu momen berkesan sih waktu itu. Dan kalau proses menuju wisuda dan berprestasi adalah, nah di sana sih aku menemukan gitu yang benar-benar teman gitu ya, yang benar-benar sahabat gitu, yang benar-benar orang yang kemudian aku tahu definisi sahabat gitu pada waktu itu. Proses menuju wisudawan itu aku mulai paham gitu definisi sahabat itu apa gitu. Waktu itu eh asrama ya, aku kan asrama teman-teman, asrama beasiswa. Kan pandemi, aku mau wisuda kan, wisudanya wisuda offline kan. Ya aku ke asrama dong gitu. Dan di asrama nggak ada siapa-siapa teman-teman. Ruangan segede itu diisi sendiri, ya Allah, takut banget teman-teman. Aku jujur takut gitu waktu itu, takut hantu dan sebagainya gitu. Tapi di sana aku merasakan gitu, merasakan hangatnya sahabat itu atau bener-bener sahabat itu ketika Mas Mika, Mas Soleh, Mas Soleh Haki nemenin gitu kan, nemenin. Yang padahal Mas Mika rumahnya di Mojokerto gitu. Nah, Mika ini dateng gitu, nemenin, terus nemenin untuk apa ya, banyak hal lah gitu kan. Karena aku gak punya motor, kalau harus uh, bolak-balik kampus B, kampus C gitu kan, ongkosnya sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah ada sahabat gitu kan, yang PMI juga gitu. Mas Mika yang kemudian nganter-nganter, nemenin. Wah, aku nggak tahu deh kalau nggak ada Mika mungkin uang banyak banget yang keluar gitu kan. Uang banyak banget yang keluar dan juga rasa takut mungkin tiap malam nggak bisa tidur ya karena banyak suara-suara yang nggak jelas dan lain sebagainya. Itu sih yang kerasa banget gitu ya ketika proses menuju wisuda. Dan juga momen paling indah itu ya tadi itu orang tua gitu ya, orang tua dan ada salah satu perempuan gitu ya, perempuan juga yang ikut bersama ibuku gitu ke ke rektorat gitu. Insya Allah senang banget ketika ada perempuan itu gitu ya, ibuku dan perempuan itu gitu. Masya Allah banget, serasa dihargain gitu ya, serasa dianggap ada dan itu suatu hal yang gak ternilai sih harganya gitu. Itu sih mungkin ya momen paling indah gitu menuju wisuda itu. Yang pertama ya tahu gitu benar-benar definisi sahabat itu seperti apa. Yang kedua ya bangga aja gitu bisa membawa orang tua ke Surabaya. Kayak gitu sih, Mik. Ya Allah ini suara nggak jelas banget. Gak, Mas, aman. Ini ada lagi Mas yang nanya. Gimana deh? Mas Fitra mau tanya dong, apa nih yang sekarang jadi hope-nya Mas Fitra, yang jadi harapannya Mas Fitra sekarang? Ya, siapa yang nanya? Yuni ya? Yunia katanya mau ngasih hadiah wisuda nggak ada terus. Bohong terus nih Yunia nih. Oke, makasih Yunia atas pertanyaannya. Sama-sama. Apa yang menjadi hope sekarang? Yang jadi hope sekarang, jujur ya, ingin S2 lagi, ingin S2, terus ingin dapat kerja gitu ya, kerja sambil kuliah gitu. Banyak teman-teman orang-orang yang kemudian pada fase ini mengalami yang namanya quarter life crisis gitu ya. Alhamdulillah aku nggak ngerasain hal itu karena aku punya prinsip gitu ya, jalani aja gitu, jalani dengan maksimal apapun. Ketika luang ya lu ngelakuin hal yang bisa lu lakuin, ketika lu
berada di lingkungan akademik, misalkan dalam hal ini kuliah ya, ya maksimalin kuliahnya gitu. Karena aku punya prinsip itu sih. Kita terjebak di quarter life crisis karena itu, karena kita nggak bersyukur. Ketika waktu senggang, ketika waktu sibuk nih ya, pengen 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 waktu luang, ketika waktu luang dia malah rebahan gitu kan. Nah, itu hal yang sangat-sangat dijauhi gitu ya. Teman-teman jauhilah. Ketika sibuk nih di kuliah ya maksimalkan kuliahnya. Ketika sibuk atau ketika lagi luang, lakuin hal yang bisa kamu lakuin. Itulah yang kemudian aku lakuin sekarang, teman-teman. Aku sekarang masih nganggur gitu kan, masih tes itu Juni. Tes S2 itu Juni. Doain teman-teman, mohon doanya. Pengen S2 di UNJ, mohon doanya. Nah, masa-masa aku menunggu tes, ya aku tadi maksimalin gitu loh waktu luangnya. Ya aku bikin Alang Institute, dan harapannya Alang Institute ini benar-benar jadi suatu lembaga yang kemudian punya impact ya bagi masyarakat, itu pendidikan, terutama pendidikan soft skill kayak gitu ya. Aku pengen itu yang pertama, harapanku atau hopeku. Hopeku yang kedua tadi S2 dengan LPDP atau beasiswa unggulan. Itu sih teman-teman. Makasih ya pertanyaannya Yunia. Tolong diaminkan teman-teman. Sama-sama, amin. Gitu sih. Amin, amin, amin. Ini kayak ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Ada lagi nih dari Jihan Akil. Ya monggo deh, monggo. Pengen nanya juga dong Mas, kalau menurut Mas Fitra jadi wisudawan berprestasi itu penting nggak buat kehidupan pasca kampus? Oke. Atau gambarannya sepenting apa? Makasih Jihan Akil, ini berarti angkatan baru ya? Atau Iya gimana? Mas, teman. Oke. Oke. Makasih Jihan. Penting nggak buat kehidupan pasca kampus? Kalau ngomongin penting secara material, enggak ya. Itu ya, enggak jelas gitu. Jelas enggak kalau secara material gitu. Tapi kalau penunjang mungkin ya, penunjang itu iya banget. Ya, karena ketika kita daftar S2 ya, terutama mungkin pasca kampusnya ya, aku ngomongin S2 dulu. Pasca kampus itu jelas ya, kita ditanyain gitu, kita udah ngapain aja. Karena ada seleksi wawancara kan, ada seleksi wawancara. Daftar beasiswa tuh apalagi itu, ini penting banget kalau kita punya sertifikat ini. Daftar beasiswa LPDP misalkan, kan ada tuh syarat administrasi atau nanti penunjang gitulah, itu nanti bakal dinilai banget gitu kan. Nah, ketika kita punya sertifikat ini, insya Allah lah punya nilai lebih untuk kemudian bisa mendapatkan fasilitas itu. Setauku. Terus itu ngomongin soal kehidupan pasca kampus mau kuliah gitu, jelas penting gitu. Tapi kalau material atau uang misalkan menunjang pekerjaan, mungkin iya. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin pekerjaan itu tergantung teman-temannya gitu. Jadi sertifikat wisuda berprestasi itu hanya sekedar syarat administrasi mungkin kalau di dunia kerja ya. Kayak gitu sih. Terus berpengaruh juga ketika teman-teman daftar soal internship misalkan, karena setauku Mas Yunas juga diterima internship di Menko Perekonomian. Ya salah satunya dia bilang sih ya punya sertifikat wisuda berprestasi itu gitu. Karena ketika kita punya sertifikat itu atau punya gelar itu, orang nggak mikir gitu loh. Maksudnya nggak mikir dua kali gitu loh. Nggak mikir dua kali, oh anak ini kayaknya nakal. Nggak kan kayak gitu. Pasti anak ini benar gitu. Paling nggak anak ini rajin. Itu sih. Mungkin ya. Karena aku juga masih belum mengalami. Nah ini juga masih berproses gitu kan. Jelas. Kalau ngomongin soal tadi, penting nggak buat kehidupan pasca kampus material gitu ya. Nggak penting-penting banget gitu. Tapi kalau untuk melanjutkan jenjang pendidikan, beasiswa, apalagi internship, itu sangat penting. Itu sih. Terus kalau ngomongin gambaran seperti apa tadi udah ya, udah mulai tergambarkan mungkin kayak gitu tadi. Mulai dari kasus Mas Yunas dan aku pribadi gitu kan. Intinya penting sih, penting. Karena lagi-lagi sangat-sangat menunjang banget ketika kita daftar beasiswa gitu. Kayak gitu teman-teman.
dan penting juga bagi kredibilitas teman-teman sendiri gitu. Dan sekaligus tanggung jawab moral ya. Ketika kita udah punya gelar itu, teman-teman jangan hanya sekedar diam gitu, tapi harus kemudian punya impact di masyarakat. Dan salah satu banyak sih faktor yang membangun yang membuat aku membangun Alang Institute adalah salah satu faktornya tadi kan diingetin Bima gitu kan sama Soleh. Terus yang kedua adalah ini, aku wisudawan berprestasi di waktu nganggurku kayak gini, di waktu uangku kayak gini, kok aku diem-diem aja gitu. Ada beban moral sih, sehingga kita jadi lebih jadi lebih kreatif aja gitu. Kayak gitu gambarannya mungkin ya. Yang pasti kalau ngomongin penting dan penting karena bakal menunjang. Itu sih Dek Jihan kurang lebihnya. Oke, semoga menjawab ya buat Jihan. Amin. Ini ada Mbak Pristi nanya, mau on mic sendiri enggak ini Mbak Pristi? Gak usah, kalian udah ditulis tuh. Jadi gimana nih? Terakhir ya, kedua pertanyaannya sependek yang aku dengar tadi, planning itu perlu. Nah, pada saat kita membuat planning, perlu referensi untuk idealnya semester 1 dulu. Idealnya semester 1, 2 aku fokus di ini, semester 3 di itu. Nah, di mana atau siapa yang mantas kita jadikan referensi atau memang dari keinginan sendiri? Nah ini menarik nih pertanyaannya nih. Jadi dulu tuh aku memang nge-planning gitu ya, tapi benar nih, aku punya referensi gitu kan. Tapi sayangnya aku nggak dapat referensi itu gitu loh. Aku nggak dapat orang yang ideal gitu ya untuk ku jadikan referensi gitu pada waktu itu. Karena lagi-lagi gimana ya? Aku ngeluh banget ketika maba itu, aku nggak ada yang ngerangkul gitu loh di FIB ya. Di PMI jelas aku dirangkul gitu loh sama Mas Ulum, diajarin ABC dan sebagainya lah. Sama Soleh gitu diajarin banyak hal. Tapi di FIB yang benar-benar real life kuliah, aku nggak dapet referensi itu gitu ya. Entah kenapa. Entah aku punya dosa mungkin ya. Yang pasti ketika aku nanya ini gitu, seringkali nggak dijawab gitu kan. Bahkan nanya teknik nulis ya. Teknik nulis kadang-kadang nggak dijawab gitu. Entah kenapa. Entah beliaunya sibuk, entah pelit, entah nggak tahu deh. Pokoknya aku nggak dapat referensi itu. Aku pengen gitu, bener-bener pengen nanya gitu kan, Mas, enaknya nih aku jadi fokus leadership di semester berapa. Aku pengen kayak gitu, pengen ada yang mengarahkan, pengen ada mentor. Nah itu, pengen ada mentor gitu pada awalnya itu. Tapi aku nggak dapet itu gitu kan, sehingga ya aku mencoba untuk menyesuaikan gitu dengan keinginanku sendiri, atau dalam bahasanya Prisi itu dari keinginan sendiri. Ya udah, aku mikir gitu kan, semester 2 ya udah fokus ini gitu kan, semester 3 fokus itu. Kayak gitu sih. Dan hal ini aku dapatkan ya karena aku nanya-nanya juga gitu kan. Ketua BEM itu semester berapa sih gitu kan. Terus kalau kuliah nih, seminar itu semester berapa sih gitu. Aku nanya tuh, aku riset juga. Aku riset ke teman-teman seangkatan, ke teman-teman kakak tingkat ya. Kakak tingkat, aku tanya tuh, Mas, kalau skripsi itu seminar itu fokusnya di semester berapa sih gitu. Nah, di situ aku mulai ngelis tuh planning. Terus kita jadi ketua Ormawa itu di semester berapa sih gitu. Itu udah aku riset tuh. Kayak gitu. Tapi nggak ada yang mengarahkan, Akhirnya aku mengarahkan diri sendiri aja kayak gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa yang miss, ada beberapa yang kemudian terwujudkan. Kayak gitu sih Presti. Kurang lebih ya. Intinya ya lebih baik punya mentor sih. Punya mas atau mbak yang bisa ditanyain. Punya mas dan mbak yang udah punya pengalaman. Kayak gitu. Termasuk fokus lombaku juga itu ya aku sendiri gitu. Fokus lomba itu ya aku sendiri gitu kan yang create. Sedangkan mbak-mbak yang lain kan nggak cuek gitu loh. Cuek itu sih yang aku sayangkan gitu loh di FIB waktu itu. Ya karena akunya aja mungkin ya yang kurang referensi. Sebenarnya baik-baik sih. Akunya aja kali yang kurang tahu orang-orang di FIB siapa aja yang kemudian
punya planning yang bagus kayak gitu. Itu sih Pris. Makasih Pristi. Oke, semoga menjawab ya Mbak Pristi. Oke, aku tutup ya pertanyaannya. Jadi sudah sekian acara Festival Inspirasi PMII, Harlab PMII yang ke-61 ini. Terima kasih buat Mas Fitra yang sudah menyempatkan waktunya buat isi hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Sekarang berarti udah 1 jam 15 menitan kira-kira. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga tetap semangat puasanya sampai hari akhir nanti, sampai hari sebelum hari raya ya pokoknya. Ya. Dan ya. Iya. Closing statement mungkin ya. Closing statement ya dari aku ya. Boleh. Oke. Monggo Mas. Makasih teman-teman atas waktunya, teman-teman angkatan ya, teman-teman kakak tingkat mungkin ada ya, nggak ada. Adik-adik, makasih atas waktunya sharing-sharing kali ini. Mohon maaf bila kata-kata termata-mata ya, karena benar-benar nggak kondusif banget untuk pakai headset, jadi noise-nya agak ketutup. Terus Mika kangen banget aku Mik sama sampean Mik. Closing statement dariku mungkin tadi, monggo teman-teman maksimalin waktu, karena apa ya, banyak sekali momen kreatif kita ketika ada di masa-masa sulit, ada di masa-masa senggang gitu. Jadi intinya maksimalin aja waktunya. Kayak misalkan sekarang ini sibuk kuliah, ya udah maksimalin kuliahnya. Nah, pasti teman-teman ada waktu senggang tuh. Nah, waktu senggang ini gunain, jangan hanya sekedar diem gitu kan. Tapi teman-teman menciptakan hal yang baru dan berimpact bagi masyarakat, teman-teman. Terus lagi-lagi tadi quotes terakhir ya. Hidup tuh jangan hanya sekedar hidup gitu. Kerja tuh jangan hanya sekedar kerja, karena kerbau pun kerja gitu, teman-teman. Hidup ya, babi di hutan pun hidup gitu. Tapi kita sebagai manusia ya kita kerja nggak hanya sekedar kerja, mikir nggak sekedar mikir gitu kan, hidup nggak sekedar hidup, tapi kita punya value lebih gitu yang kemudian diperjuangkan. Value-nya itu adalah apa? Ya kita berguna bagi orang banyak, teman-teman. Itu sih tadi gue semangat terus, monggo apa ya, create planning terbaiknya, jangan hanya fokus di satu hal gitu kan. Dalam artian apa ya, ketika mahasiswa ya, jangan hanya fokus akademik aja gitu kan, jangan hanya fokus organisasi aja, tapi usahakan balance, teman-teman. Punya impact ke masyarakat, punya intelektual yang baik, punya prestasi yang baik, dan juga punya leadership yang baik. Karena kita nggak tahu, teman-teman, nanti ketiga poin ini itulah yang bakal menunjang kita ke depannya gitu. Kita kan nggak akan tahu gitu. Dan terakhir, monggo teman-teman challenge diri teman-teman sendiri, dan jangan lupa untuk selalu memudahkan urusan orang lain ketika teman-teman ingin dimudahkan ya gitu. Makasih Mbak Di, mungkin itu closing statement dari saya. Makasih. Ya, sama Mas Fitra.